mana rumahku jauh. Malam pukul pas nih jam 1 malam kami gula sembahyang. Kami tidak tidur sampai pagi. Pecah dari laut datang dari atas. Banjir ngali kini. Banjir dulu berbatu tanah ikut. Orang punya rumah semua habis. Banjir bawa lari. Kami tinggal di atas bukit. Kami selama. Kalau kami tembaran tinggal di bawah, kami semua habis. Dengan tas, pekia semua bawa. Lepas rumah kosong. Badan Meteorologi dan Klimatologi BMKG memperingatkan potensi cuaca ekstrim di tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Adonara, Flores. 10 ruangan kelas, 1 ruangan guru, semuanya terbawa banjir sampai tidak ada yang tersisa. Peserta didik pasca bencana itu korban meninggal itu 5 orang. 3 ditemukan, 2 tidak. Ada 1 korban yang diamputasi kakinya, lalu sekitar 30-an itu luka-luka ringan. Kami membuat kesepakatan bahwa karena semua warga penduduk yang menjadi korban itu sudah melarikan diri ke kebun, maka kami berusaha untuk memutuskan bahwa pembelajaran kami secara darurat itu berada di kebun warga. Orang tua secara swadaya mereka bangun 3 ruang darurat untuk kami pakai. Ini searah atau selaras dengan gerakan kami. Kami ingin bahwa ada sebuah komunitas yang bisa berbicara soal gerakan literasi, tetapi juga di sisi lain tempat ini juga menjadi sebuah komunitas yang bisa membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam, terutama dari generasi muda. Kenapa saya bilang generasi muda? Karena mereka menjadi bagian yang tepat atau orang yang tepat yang nanti akan bisa berbuat banyak ke depan gitu. Two years after the Seroja cyclone climate disaster hit their village, people were displaced. Here in Ile Ape, Lembata Island, East Nusa Tenggara Province, in the mountainside of Lower Tolok volcano, people built emergency residence and live in land farming area. We meet Mr. Maralunga, who is a farmer. He lost his job and land in his previous village. Now he climbs the palm tree to get the palm sap to produce sugar and local wine. Mr. Maralunga is a survivor of floods and landslides caused by Seroja cyclone. Physical injury and trauma were still not out of his memory. Malam pukul pas nih jam 1 malam kami gula sembahyang. Saya tinggal di atas bukit, tapi motor saya taruh di bawah gereja, belakang gereja. Kambing 20 ekor habis. Kambing yang dari pemerintah punya, tanduk begini-begini semua. Banjir bawa lari semua. Dengan tinggal orang punya rumah semua habis. Banjir bawa lari. Kami tinggal di atas bukit. Kami selama. Kalau kami tembaran tinggal di bawah, kami semua habis.
Kami tidak tidur sampai pagi. Tidak lama oto dari Bupati, dari Leba data, semua oto polisi, tentara, ABRI semua data. Japu di bawah. Tidak bisa lewat, luput dalam gini. Dengan tas, pekia semua bawa. Lepas semua kosong. Mr. Marulinga came down from the tree and went to his cornfield. However, it hasn't rained in a long time. All displaced farmers had a crop failure this year. Jago semua, kaca tidak ada isi, saya rugi. Tiap tahu tanah apa. Kalau kita tinggal di Lebetolo bagus, ada hasil, ada batu-batu tuh. Ini tanah kosong, mana ada isi semua. Seluruh mulai dari tanjung. Hujan, lama hujan. Jago ini. Ini jago dulu tanah hujan yang pertama. 5 kebun tidak ada hasil sekali. Kita mau buat di mana? Kita mau dapat di mana? Pekerjaan. Laki saya lepas sudah itu. Iris tuan. The Seroja tropical cyclone has forced Maralunga's family and other villagers to flee. Not far from Maralunga's cornfield, a former emergency school was built by the farmers. Children who live with their parents in the land farming area thrive here with massive buildings. We meet Mr. Bernardus Putu, the headmaster of STK Lewotolo, whose school was wiped out by the Seroja floods. Saya sejak 4 April 2021 pasca bencana, saya bersama 104 anak dan 11 guru, bagaimana kami berusaha untuk kondisi KBM kami untuk selanjutnya seperti apa. Kami membuat kesepakatan bahwa karena semua warga penduduk yang menjadi korban itu sudah melarikan diri ke kebun, maka kami berusaha untuk memutuskan pembelajaran kami secara darurat itu berada di kebun warga. Orang tua secara swadaya mereka bangun 3 ruang darurat untuk kami pakai. Sepanjang kami di sini, kebetulan kami punya anak, teristimewa orang tuanya itu menyebar, ada yang di Loleba, ada yang di kampung, karena mereka punya rumah masih ada. Lebih banyaknya itu ada di kebun-kebun, sehingga akses mereka ke sekolah setiap hari itu kalau di kebun, kalau jarak jauh orang tuanya bisa antar dengan sepeda motor. Lalu yang di seputar lokasi ini itu mereka sendiri langsung dari kebun ke sini. Sementara masih ada satu kelompok lagi dari kampung itu sekitar 30 lebih. Mereka terpaksa cari oto
kendaraan, lalu mereka pagi siang diantar jemput oleh kendaraan tersebut, lalu secara swadaya mereka bayar secara swadaya. Sementara peserta didik pasca bencana itu yang korban meninggal itu 5 orang, 3 ditemukan, 2 tidak. Sementara sampai sekarang ada 1 korban yang diamputasi kakinya, lalu sekitar 30-an itu luka ringan. Saya sudah bangun komunikasi. Waktu kembali buku laporan itu saya coba diskusi bersama orang tua wali pemerintah desa bahwa sarana prasarana yang lain itu berupa kursi meja tidak ada. Jadi kita siap-siap ke depannya kalau memang kursi meja sekarang ini pinjaman dari sekolah tetangga. Jadi kalau mereka sendiri ambil pulang, maka kita swadaya untuk kursi dan meja. Kesulitan kami yang setelah bencana itu memang penyebaran tempat tinggal anak itu jauh, lalu di kebun-kebun, sehingga menjadi sulit ketika kita mau tertib waktu. We move to Adonara Island, which is one of the affected spots being destroyed by floods and landslides from the Seroja cyclone. Here, we meet Andri Atagoran, a local young man who has been working to protect his island with his community. Ya teman-teman sekalian, tempat ini merupakan salah satu lokasi yang terdampak dari banjir bandang pada tahun 2021 bulan April. Banjir bandang waktu itu memang melanda beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur dan salah satunya di Pulau Adonara. Dan tempat ini di Wato Ose, jalur menuju ke Desa Horowura atau wilayah Kecamatan Adonara Barat dan Adonara Tengah. Kalau kita dari Wewerang Kecamatan Adonara Timur. Di sini sebenarnya dulu adalah banyak pohon yang tumbuh di sepanjang daerah aliran sungai dan juga di pinggir jalan. Tetapi banjir bandang kemarin itu menyebabkan semua pohon tumbang dan juga akses jalan sempat putus waktu itu, sehingga pemerintah harus membuka jalur baru, yaitu untuk menyambung kembali jalan yang putus, karena memang masyarakat cukup kesulitan waktu itu untuk melintasi jalur ini. Yang berikut, pohon-pohon sampai sekarang ini seperti yang kita lihat sudah mulai gundul daerah aliran sungainya, dan kita memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk bagaimana mengembalikan kondisi seperti semula untuk kelestarian ekosistem hutan di wilayah ini. Andri lives in his village in Adonara Island. He realized that nature is the foundation for all living organisms, and it's essential for the survival of future generations. Take and give is a fundamental principle for him. After facing the cyclone, Andri takes action with his community. They established an alternative education community called Pustaka Bambu and focus on issues related to nature, literature, and creative learning. Pustaka sendiri itu merepresentasikan sebuah gerakan literasi, gerakan membaca, gerakan menulis, dan itu menjadi semangat awal kami. Lalu di belakang ada kata bambu. Bambu ini merepresentasikan lingkungan, merepresentasikan alam, dan ini searah atau selaras dengan gerakan kami. Kami ingin bahwa ada sebuah komunitas yang bisa berbicara soal gerakan literasi, bisa menjadi tempat atau media yang pas atau tepat bagi anak-anak untuk membangun karakter mereka punya, meningkatkan pengetahuan mereka punya. Tetapi juga di sisi lain, tempat ini juga
menjadi sebuah komunitas yang bisa membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam. Pulau Adonara ini sebenarnya sebuah pulau kecil, tetapi pulau ini juga memiliki kawasan hutan yang sangat luas, sehingga ketika orang berbicara soal Adonara itu orang melihat bahwa ini sebuah pulau hijau begitu, pulau hijau yang bentang alamnya itu sebagian besar terdiri dari kawasan hutan. Hutan di sini juga sebenarnya menjadi sebuah ekosistem yang bisa menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar sini. Ketika banjir bandang kemarin kami melihat banyak hutan di daerah aliran sungai itu yang disapu bersih oleh banjir. Penggundulan hutan itu terjadi tiba-tiba di situ. Daerah aliran sungai yang dulunya kecil dan ditumbuhi banyak pohon, sekarang sudah lebar sekali dan debit air itu menurun. Dan suatu kondisi yang sangat buruk itu adalah ketika debit air menurun, memang dia sangat kosong, sangat kecil dan tidak bisa dimanfaatkan oleh petani di wilayah dataran rendah ya. Tetapi di satu sisi ketika terjadi hujan, maka banjir bandang akan terjadi dan dia berpotensi merusak lagi kawasan hutan di daerah aliran sungai dan juga di wilayah-wilayah pertanian rakyat begitu. Maka di Pustaka Bambu ini juga kita ingin membangun sebuah kesadaran kolektif atau kesadaran bersama, terutama dari generasi muda. Kenapa saya bilang generasi muda? Karena mereka menjadi bagian yang tepat atau orang yang tepat yang nanti akan bisa berbuat banyak ke depan begitu. Mereka sudah punya kesadaran kolektif yang kita bangun sejak usia dini tentang bagaimana pentingnya pelestarian lingkungan hidup.